Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, selamat pagi adik-adik semua dari rumah. Ya, kita bersyukur ya hari ini Kak Yohana dan juga Kak Retno mau mengajak adik-adik semua untuk bersekolah minggu bersama ya Kak ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar Ya. biasa, pasti baik semua ya Kak. Iya, puji Tuhan. Ya, adik-adik kita sungguh mengucap syukur ya untuk kesehatan Tuhan berikan hingga saat ini, dan kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita ya. Kak Yohana yang akan memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena sepanjang malam hari Engkau telah menjaga dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sertai lindungi kami Tuhan sepanjang kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini, supaya apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, bersyukur ya adik-adik oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau sama-sama memuji kebaikan Tuhan dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Tuhan panggil namaku dan namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Biarlah kita senantiasa bersuka cita ya Kak ya. Ya, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita telah hidup, telah bangkit, dan kita menang bersama Tuhan Yesus. Yuk kembali kita memuji nama Tuhan. Ku menang hanya bersama Tuhan Yesus. Tuhan yang menang atas maut dan menjadikan kita anak-anaknya yang dikasihinya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang Ibu kasih juga. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Baik, sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Adik-adik telah siap semua di tempatnya masing-masing. Dan kami semua sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami masih memperoleh kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam ibadah anak dan bersama-sama dapat belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti dan memohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah berapa minggu coba? Tapi semuanya berbeda-beda ya. Nah, hari ini kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus yang bangkit dari mati itu. Kita akan memperhatikan 2 ayat saja adik-adik pada hari ini. Ayo coba kita semua buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membukanya pada Yohanes pasal 20. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah baca ini, tapi kita akan melihat 2 ayat penting di sini ya. Kita baca dari ayat 19 dan 20 saja. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, di sini diceritain kan, pada malam itu Tuhan Yesus bangkitnya kan minggu pagi-pagi adik-adik. Waktu itu Maria Magdalena juga ke makam. Murid-murid Tuhan Yesus pergi ke makam Tuhan Yesus, sebuah gua yang ditutup besar gitu ya. Tapi ternyata pintunya sudah terbuka dan Tuhan Yesus sudah nggak ada di dalam kuburnya itu. Itu pagi-pagi sekali, subuh. Lah, ini malamnya adik-adik. Malamnya itu murid-muridnya berada di suatu ruangan yang dikunci rapat-rapat. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu. Mereka berpikir bahwa mereka itu pasti akan mencari murid-muridnya Tuhan Yesus. Soalnya mereka kan benci kepada Tuhan Yesus. Mereka juga benci kepada murid-muridnya. Mereka kuat murid-muridnya itu mencuri mayat Tuhan Yesus terus bilang, "Ini Tuhan Yesus sudah bangkit," gitu, padahal mungkin enggak, itu ya, itu yang ditakutkan. Nah, malam itu mereka dengan sedih hati berkumpul menjadi satu di suatu ruangan. Mereka sibuk membicarakan kejadian akhir-akhir ini. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dikubur, terus kok tadi pagi Tuhan Yesus sudah enggak ada di kuburnya, terus Maria Magdalena itu menceritakan kepada mereka bahwa ternyata Tuhan Yesus itu masih hidup. Dia sudah keluar dari kuburnya dan nanti akan ketemu dengan mereka di Galilea. Loh, adik-adik, apa enggak mikir itu ya murid-muridnya? Benar enggak ya? Maria itu benar enggak ya melihat Tuhan Yesus? Jangan-jangan Maria itu hanya membayang-bayangkan gitu ya, karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, dia membayang-bayangkan seolah-olah ketemu, mungkin begitu. Wah, mereka sibuk bicara soal itu. Terus, bagaimana nanti kalau ternyata bangkit benar gitu deh, ada yang tanya. Wah, aku belum bisa percaya ini gitu. Tapi adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di situ. Nah, terus dia bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Wah, murid langsung tahu. Yang selalu bilang seperti itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau bertemu dengan mereka bilang damai sejahtera bagimu. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan bekas lukanya loh.
Di mana lukanya? Lobang paku di tangan kiri, di tangan kanan, luka di lambung yang ditusuk tombak. Terus kalau yang datang hantu dipegang gini bisa nggak adik-adik? Itu nggak bisa, nggak bisa. Tapi ini Tuhan Yesus bilang gini, nih lihat, inilah aku. Bekas paku, bekas tombak diperlihatkan kepada murid-muridnya. Bahkan disuruh pegang. Nah, mereka rasanya senang sekali. Ternyata Maria Magdalena bener loh, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ngasih tahu kita, tapi di antara kita kok ada yang belum percaya. Ada yang percaya, ada yang belum percaya. Gitu, karena rasanya mustahil loh. Tuhan Yesus yang sudah mati 3 hari, tiba-tiba bangkit gitu. Malah Maria Magdalena juga cerita kalau dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mendahului mereka pergi ke kota Galilea. Nanti di kota itu mereka baru akan ketemu Tuhan Yesus gitu. Nah, makanya pada waktu mereka bertemu di ruangan yang terkunci, mereka heran. Dari mana Tuhan Yesus lewat ya? Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu bagaimana adik-adik? Ternyata tanpa membuka pintu ya, dia tiba-tiba ada di dalam. Bisa tembus loh adik-adik. Nah, pada waktu itu mereka senang sekali karena ternyata benar-benar Tuhan Yesus hidup. Dan mereka sampai saking tercengang, sampai bingung ya mau nanya Tuhan Yesus, kok bisa ya Tuhan Yesus, guru kok bisa masuk ruangan ini? Kok nggak membuka pintu, nggak ngetok pintu gitu ya, mereka nggak tanya. Tapi mereka tahu kalau itu benar-benar Tuhan Yesus. Nah adik-adik, selama ini ada nggak sih cerita tentang orang yang bangkit dari matinya, terus habis itu hidup terus, ketemu dengan orang banyak, lalu naik ke surga. Dan waktu naik ke surga itu nggak diem-diem loh, tapi dilihat oleh banyak orang, 500 orang lebih yang menyaksikan waktu Tuhan Yesus naik ke surga nanti pada waktu dia naik ke surga itu. Menurut adik-adik, ada nggak yang seperti itu coba? Nggak ada ya, nggak ada. Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang mampu bangkit dari mati. Tidak dibangkitkan adik-adik, bangkit. Dulu waktu Tuhan Yesus hidup, dia membangkitkan orang mati. Pada waktu dia mati, dia bangkit, hidup lagi. Terus bertemu dengan murid-muridnya. Tubuhnya masih sama, wajahnya masih sama, kasihnya masih sama, kebiasaannya masih sama. Mari kita lihat, kita ingat kembali berapa banyak keajaiban atau mujizat yang Tuhan Yesus buat waktu dia masih sebelum disalibkan. Nah, adik-adik ingat nggak? Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Terus selain itu dia juga apa adik-adik? Membuat orang yang buta bisa melihat. Bahkan orang yang buta dari sejak lahir. Kok bisa ya? Selama ini belum pernah ada dukun manapun loh yang pernah bisa membuat seperti itu. Terus selain membuat orang buta bisa melihat, apa lagi? Tuhan Yesus juga membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Wah, sudah membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, terus orang sakit pun disembuhkan. Adik-adik, kalau zaman dulu itu ada sakit yang mengerikan loh. Kalau sakit itu kena seseorang, orang itu disingkirkan, artinya diasingkan, tidak boleh ketemu dengan orang lain. Sakit apa itu? Sakit kusta. Iya, sakit kusta. Karena kalau kumpul orang bisa nular gitu ya, jadi dia diasingkan. Nah, orang yang sakit kustanya lama sekali gimana adik-adik? Sedih ya, sampai lama mereka tidak ketemu orang. Orang kusta kumpulnya juga dengan orang kusta juga, nggak boleh kumpul sama orang sehat.
Nah, tapi sudah berapa banyak orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Coba. Tuhan Yesus pernah loh ketemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Dia sembuhkan semua. Terus Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam. 9 orang pergi begitu saja tanpa berterima kasih. 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih dan menyembah Tuhan. No, padahal yang disembuhkan Tuhan bukan hanya itu. Terus yang lain lagi. Adik-adik ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus berada di dalam kapal, sedang berada di tengah danau, lalu badai datang. Ombaknya sangat besar. Perahu mereka hampir tenggelam. Terus pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur. Wah, murid-muridnya ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, apa engkau enggak tahu ini kalau kita mau tenggelam ini bagaimana, air sudah masuk ini? Gitu. Terus Tuhan Yesus bangun. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan angin badai itu untuk segera berhenti. Diam. Gitu. Terus apa yang terjadi? Benar-benar badai itu tenang. Tidak ada badai lagi. Tidak ada angin yang menggoncang-goncang perahu dan membuat ombak yang besar. Wah, pada waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus betul-betul terkagum-kagum. Aduh, luar biasa ini. Mereka bersujud di kaki Tuhan Yesus. Wah, apalagi adik-adik? Tuhan Yesus juga mengusir setan. Wah, ada berapa orang yang kerasukan setan? Mereka itu hidup di kuburan. Ada yang hidup di kuburan ya, di dekat Gadara itu mereka tinggal di kuburan. Ada juga yang di jalanan. Semuanya Tuhan Yesus sembuhkan. Yang kerasukan setan. Dia mengusir setan itu. Dia menyuruh mereka pergi dari orang itu. Karena kalau orang dirasuk setan, apa yang terjadi adik-adik? Dia menyakiti dirinya sendiri, membanting-banting diri, terus dia menjadi sangat kuat. Sehingga kalau dipegang orang banyak itu tidak dapat membuatnya tenang. Dia akan memberontak. Kalau dia dirantai, rantainya bisa putus. Begitu loh. Tidak ada orang yang bisa melepaskan mereka dari kegilaannya itu. Sampai Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Lalu mengusir setan itu dari tubuh mereka. Lalu mereka menjadi sembuh. Menjadi normal kembali. Nah, masih ada lagi loh. Apalagi? Tuhan menghidupkan orang mati. Nah, salah satunya nih. Ada seorang pemuda, anak tunggal seorang janda. Rumahnya di desa Nain. Dia mati pada waktu dia diusung keluar dari rumah. Oh, tetangganya, ibunya nangis semua. Mereka sedih banget. Tuhan Yesus iba melihat mereka. Apalagi itu anak satu-satunya. Mungkin janda ini berharap nanti kalau sudah tua, dia bisa dirawat oleh anaknya yang satu ini. Tapi ternyata anak itu mati. Nah, lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka, orang-orang yang berkabung itu, dan berkata kepada pemuda yang sudah dibalut oleh kain kafan gitu ya, sudah diikat gitu, tinggal dimasukkan di gua untuk dikubur. Tuhan Yesus bilang, "Hei, bangunlah, turunlah." Apa yang terjadi? Orang mati itu tiba-tiba terus duduk. Wah, semua orang kaget. Duduk lalu turun. Ya seperti Lazarus adik-adik. Terus kain kafannya dibuka, orang itu hidup lagi. Tapi hidupnya lagi tidak seperti Tuhan Yesus. Orang itu hidup biasa saja, dia nggak bisa masuk ruangan tiba-tiba tanpa dibuka pintunya, nggak bisa. Tapi dia hidup. Nah, kalau yang seperti itu adik-adik, siapakah di seluruh dunia ini orang yang pernah melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus lakukan? Ada nggak adik-adik? Coba pikirin, ada nggak? Pernah nggak adik-adik dengar? Orang menyembuhkan orang sakit, menenangkan badai, membangunkan orang mati, ada nggak?
Nggak ada ya. Zaman sekarang orang sakit pun diobatin, kadang-kadang juga nggak sembuh, ya kan? Apalagi membangkitkan orang mati, mana ada. Selain yang Tuhan Yesus lakukan, nggak ada. Dan mujizat terbesarnya adik-adik, dia tidak hanya menyembuhkan yang sakit, membangunkan yang mati, tapi dia sendiri bangkit dari kematiannya. Wah, itu kalau bukan Tuhan mana bisa seperti itu. Yang berkuasa memberi hidup, berkuasa mengambil hidup manusia. Ya, adik-adik, itulah Tuhan Yesus yang kita percayai. Dan adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus yang luar biasa ini, yang maha kuasa, itu sangat mengasihi adik-adik loh. Bener, sangat mengasihi. Dan adik-adik dan Tuhan Yesus mau supaya adik-adik semua itu percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia maha kuasa, bahwa Dia mengasihi adik-adik, Dia mendengarkan adik-adik berdoa, Dia bersukacita kalau adik-adik datang beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus bersukacita. Ya, kalau adik-adik nyanyi itu, kasih Yesus. Apa itu? Indah sekali. Wah, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Emang benar, karena kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti. Kalau kasihnya teman-teman bisa berhenti ya, dulu mengasihi sekarang jadi benci, bisa ya adik-adik? Bisa enggak? Oh bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Kalau Tuhan Yesus itu dulu mengasihi adik-adik, sekarang pun Dia mengasihi adik-adik. Nanti seumur hidupnya adik-adik, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan tetap mau menolong. Dulu sebelum Tuhan Yesus disalibkan adik-adik, kalau ada orang yang minta disembuhkan, ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang sakit, ada orang pendarahan yang darahnya mengalir terus, adakah yang Tuhan tolak? Dari sekian banyak orang selama Tuhan Yesus melayani di dunia, adakah Dia pernah menolak orang yang memohon pertolongannya? Ayo coba adik-adik lihat dalam Alkitab. Enggak ada loh. Enggak ada satupun yang Tuhan tolak. Enggak ada. Semuanya Dia tolong. Apapun itu. Semuanya yang bertemu dengan Tuhan Yesus menemukan pertolongan, menemukan kebaikan, melihat kasih yang luar biasa. Dan bahkan orang yang sangat berdosa pun Tuhan tetap mengasihi dia. Dan Tuhan ingin supaya orang itu bertobat. Adik-adik yang nakal, apakah Tuhan Yesus gak mengasihi? Mengasihi. Tapi adik-adik gak boleh nakal terus. Adik-adik bertobat ya dari nakalnya ya. Yang dulu suka melawan orang tua, gak boleh melawan orang tua lagi. Yang dulu suka mengganggu temannya. Nah, sekarang setelah bertemu dengan Tuhan Yesus harus bertobat, gak boleh mengganggu temannya lagi. Malah kalau temannya butuh bantuan, adik-adik dong menolong, ya kan? Oh, ada yang gak bawa bolpen, adik-adik kasih pinjam. Oh, ada yang gak bawa makanan waktu ke sekolah, lapar dong, padahal dia gak punya uang buat jajan. Adik-adik membagi dong rotinya sama mereka. Kalau adik-adik punya uang minum es, ajak dong dia minum es sekali-sekali gitu ya. Nah, kalau adik-adik berbuat seperti itu, Tuhan Yesus melihat loh. Dan Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat kebaikan adik-adik itu. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti Dia. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan selalu mengasihi dan menolong, kecuali Tuhan Yesus. Adik-adik bangga enggak punya Tuhan Yesus? Bangga enggak? Ayo. Bangga enggak adik-adik? Oh, Bu Ari bangga banget punya Tuhan Yesus yang mengasihi Bu Ari. Siang malam Tuhan Yesus melihat Bu Ari dan menjaga Bu Ari.
Makanya Bu Hari selalu berdoa, setiap hari Bu Hari berdoa, berterima kasih karena Tuhan Yesus menjaga Bu Hari, Tuhan Yesus mengasihi Bu Hari. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik harus tahu itu. Nah, nanti adik-adik, nanti sok ben Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga. Membangkitkan dari mana? Ya dari matinya kita, dari kematian. Kita akan hidup lagi, kita punya tubuh lagi. Yang pincang sudah enggak pincang, yang buta sudah enggak buta. Yang kakinya panjang sebelah sudah enggak panjang sebelah lagi, sama, normal. Gitu adik-adik. Itu benar enggak itu ya, Bu Hari? Oh benar, Tuhan Yesus berjanji seperti itu. Coba lihat nih ya, kita baca janjinya ya. Ayat hafalan. Nah, ayo kita lihat ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Loh, adik-adik, apa kata Tuhan Yesus? Supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi adik-adik, seperti Tuhan Yesus bangkit, kelak adik-adik juga akan bangkit. Dibangkitkan sama Tuhan Yesus dengan tubuh yang seperti Tuhan Yesus punya juga, dan sudah normal, tidak sakit, tidak kalau ada yang cacat, cacatnya sudah hilang, semuanya sudah membaik. Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna, membangkitkan kita dari kematian dengan sempurna. Senang gak adik-adik? Terus setelah itu, setelah bangkit kemana? Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, gitu. Nah, itu pasti akan terjadi. Oke adik-adik, begitulah berita hari ini. Berita yang luar biasa ya, bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu mengasihi adik-adik dan akan membangkitkan adik-adik pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diingatkan kembali dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan, yang begitu banyak, menolong manusia, menolong umat-Mu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kami pun akan bangkit pula nanti ya Bapak. Pada akhir zaman Tuhan Yesus membangkitkan kami dari kematian, dan kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Terima kasih untuk hal itu ya Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu, kami berdoa. Amin.